Kudeta itu gagal, dan Hitler dipenjara selama 9 bulan. Tapi justru dari penjara, ia menulis buku terkenal, Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam buku itu, ia menuangkan semua rencana gilanya, membangun kekaisaran Jerman baru, menyingkirkan Yahudi, dan menguasai Eropa. Setelah keluar dari penjara, Hitler mengubah strategi. Ia tak lagi memakai jalan kekerasan, melainkan menyusup ke dalam sistem demokrasi untuk menjatuhkannya dari dalam. Pada 1930-an, saat krisis ekonomi melanda akibat depresi besar, rakyat Jerman kembali putus asa. Mereka butuh pemimpin kuat, dan Hitler tampak seperti jawaban. Tahun 1932, Partai Nazi menjadi partai terbesar di parlemen. Setahun kemudian, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Saat itu, banyak yang mengira ia hanya akan jadi boneka politik. Tapi mereka salah besar. Saat pintu kekuasaan terbuka, Hitler tidak masuk sebagai tamu, ia masuk sebagai penguasa. Tahun 1933, Adolf Hitler resmi diangkat sebagai kanselir Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg. Dalam waktu singkat, ia bergerak cepat mengubah posisi itu menjadi kekuasaan absolut. Hanya beberapa minggu setelah diangkat, terjadi insiden kebakaran gedung Reichstag. Hitler menuduh komunis sebagai pelakunya, dan menggunakan peristiwa itu untuk membungkam kebebasan sipil. Ia memaksa parlemen mengesahkan Undang-Undang Kuasa, Enabling Act, memberi hak penuh padanya untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan siapapun. Sejak saat itu, demokrasi Jerman mati. Hitler membubarkan semua partai selain Nazi, melarang serikat buruh, dan menangkap ribuan lawan politik. Ia menciptakan Gestapo, polisi rahasia yang brutal, dan membangun kamp konsentrasi pertama di Dachau. Jerman berubah menjadi negara totaliter, di mana satu suara Hitler, adalah hukum. Dalam budaya, ia mengontrol media, seni, pendidikan, dan agama. Anak-anak dicuci otaknya lewat Hitlerjugend, sedangkan propaganda dipimpin oleh Joseph Goebbels, yang mengubah Hitler menjadi figur seperti dewa. Sementara itu, Hitler menjalankan ideologi rasisnya lewat Undang-Undang Nuremberg tahun 1935, yang melarang pernikahan antara Yahudi dan non-Yahudi serta mencabut kewarganegaraan orang Yahudi. Mereka dijauhkan dari sekolah, pekerjaan, bahkan jalan umum. Perlakuan terhadap Yahudi berubah dari diskriminasi menjadi penindasan. Di bidang luar negeri, Hitler mulai bergerak agresif. Ia membangun kembali kekuatan militer Jerman secara diam-diam, meski hal itu dilarang dalam perjanjian Versailles. Tahun 1936, ia mengirim pasukan ke Rhineland. Dunia hanya diam. Kemudian, Hitler mencaplok Austria dalam Anschluss tahun 1938, dan tak lama setelah itu,